Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua, guru-guru yang hebat di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palembang dan juga khususnya guru penggerak angkatan 4 ya, angkatan sebelumnya juga bisa ya. Jadi seperti biasa kita sudah lama tidak kedatangan tamu karena memang minggu-minggu terakhir kemarin banyak kawan-kawan yang sibuk dengan pembagian rapot dan juga pengisian rapot ya. Jadi hari ini kita akan bertemu kembali, ngobrol kembali tentang praktik baik yang dilakukan oleh guru-guru hebat sepanjang jadi CGP. Jadi calon guru penggerak di Kota Palembang. Sampai hari ini pun kita belum menerima pengesahan Ibu ya Iya, tentang guru penggeraknya ya. Jadi kita menunggu sebenarnya memang untuk CGP di angkatan 4 ini cukup lama sekali, tapi tidak hanya di Palembang saya kira, dari seluruh Indonesia juga sama sih ya. Tapi kita menunggu saja kapan nanti peresmiannya. Tapi yang jelas adalah kawan-kawan semua, CGP Angkatan 4 sudah paripurna untuk belajarnya. Kita tinggal tunggu nanti penyerahannya dan juga pengukuhannya. Oke, untuk eh, siang hari ini kita akan bertemu kembali dengan salah satu guru hebat juga. Beliau ini juga Angkatan 4, angkatan dengan saya, tapi kita belum pernah bertemu kayaknya Bu ya. sudah satu kelompok Sudah dengan ya? Bu Dahlia. Iya, Oh, oke oke. Mudalia itu dulu di loka berapa ya? Tiga apa dua? Loka tiga rasanya. Loka tiga ya. Oke, loka tiga. Ini satu kelompok dengan Mudalia. Baik. Jadi karena memang saya tuh nggak begitu memperhatikan ya kalau loka-loka itu. Tapi memang saya tuh sering kadang bertemu dengan beberapa kelompok tuh berkali-kali. Jadi tidak rata semua. Itulah salah satu mungkin tujuan saya mengadakan untuk Juice Corner untuk ngobrol kawan-kawan biar nanti dapat ilmu yang banyak. Oke, siang hari ini yaitu kita kedatangan Ibu Feni, ya, Ibu Feni Zega, Feni Oktari Zega, ya. Biar nanti beliau memperkenalkan sendiri deh dari mana, namanya siapa, itu dari sekolah mana. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ali Maksum. Perkenalkan, nama saya Feni Oktarizega. Saya mengajar dua sekolah, tetapi induknya dan di CGP itu hanya satu sekolah, itu di Oke. SMA Teladan. Kebetulan nyambinya tuh di SMA NU Palembang. Berarti dua Saya sekolah. mengajar, iya, saya mengajar dua Hmm, sekolah. Saya berarti kemarin mengajar bahasa daftarnya Inggris. daftarnya atas nama SMA Teladan. SMA Teladan karena induknya di SMA Teladan. Oke. Ngajarnya apa? Guru bahasa Inggris. Oke, guru bahasa Inggris. Basicnya sama dengan saya ya. Baik. Jadi sama dengan guru bahasa Inggrisnya pasti juga punya proyek-proyek yang hebat juga seperti kawan-kawan sebelumnya. Jadi hari ini kita juga akan eh, ngobrolin tentang praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Zega yang dilakukan di SMA apa tadi? SMA Teladan. SMA Teladan ya. Tapi proyeknya di SMA Teladan apa dua-duanya juga dilakukan? Saya proyeknya itu sebenarnya kalau dibilang sih dua-dua sekolahnya saya laksanakan. Coba kalau di Oke. SMA Teladan itu seluruh sekolah kayak gitu komponennya. Mm-mm. Tapi kalau di NU itu hanya kelas saya yang saya pegang. Oke. Jadi dulu Gitu. sejarahnya gimana Bu Feni kok bisa ikut guru penggerak itu? Itu ikut-ikutan, Awalnya dipaksa apa di mana? Kalau awalnya tuh bilang dipaksa enggak, karena waktu kita lagi COVID kan saya pengen belajar, bosen di rumah. Jadi saya ikut namanya di SIM PKB tuh ada di portal tuh namanya Guru Berbagi. Saya Oke. ikut dari COVID, terus tuh PKH, saya ikutin semua sampai 3 sertifikat lah dapat. Nah, di dalam SIM PKB itu ada guru penggerak. Nah, sebenarnya ikutnya tuh di Hmm. angkatan 1, Pak. Oke. Tapi nggak lanjut, masih ragu ini kayak gimana, apakah seperti PKH atau kayak gini kurang informasi gitu tentang guru penggerak kan. Nah, terus literasi ya kita sekali lewat saja membacanya. Nah, stop kayak gitu nggak ngelanjutin esainya, nggak ngelanjutin segala macam nggak ngelanjutin, ya Hmm. sudah tunggu aja.
Nah, lalu ada teman itu dari Pekanbaru. Dia sama kayak saya, mesti ikutan angkatan satu, dia stop juga, masih ragu karena kita kurang informasi beneran. Angkatan satu tuh kurang Oke. informasi benar tentang Karena angkatan itu memang udara. hal baru ya, belum ada pengalaman sebelumnya ya. Iya, belum Jadi ada. kan agak agak Jadi agak takut-takut melangkah itu. iya, karena kita baca di guru berbagi itu kan kita ada kayak aku ngambil PKH itu kan kita ada namanya coaching klinik kayak gitu kan. Di Oke. situ saya harus melakukan sesuatu yang tentang kegiatan siswa terus PPT kayak gitu. Apakah seperti itu dulu tuh? Tapi kok banyak bener tesnya, baca tesnya tuh kan bener-bener banyak, Pak. Jadi, Oke. aduh, kayak gimana? Nah, akhirnya teman saya stop, dia lanjut ke angkatan 3. Kebetulan di tempat dia di Hmm. Pekanbaru tuh angkatan 3 buka. Saya stop, terus lanjut di angkatan 4. Ayo coba aja katanya. Dia skolatik kan kita pernah ikut tes CPNS, nggak jauh beda kan skolatik. Nah, Hmm. jadi ya saya coba, saya ikutin. Itu esai aja pengalaman saya, nggak ada tambahan, nggak ada apa. Sampai ke wawancara, saya jujur Ya. dengan asesornya tentang keadaan sekolah, bagaimana saya yang belum pernah namanya keluar dari zona aman kata orang itu kan. Jadi Mm-mm. di situ akhirnya alhamdulillah dikasih kepercayaan lulus. Ya. Tapi memang intinya itu memang harus jujur kan? Benar nggak? Mm, Dengan keadaan Benar. itu. Karena Mm-mm. kalau kita ngisi di esai itu tidak sesuai dengan apa yang kita alami, itu kadang kita terjebak pada waktu di wawancara. Karena di wawancara itu kadang asesornya dia nanya mengulang kembali apa yang dia tulis apakah sama atau enggak. Kadang kan memang dia pengen lulus terus dia di tulisannya dibagus-bagusin gitu kan. Akhirnya dikonfirmasi pada waktu wawancara, oh enggak sama. Itu mungkin tersadunya di situ. Jadi akhirnya di angkatan 4 ya, alhamdulillah lulus ya. Iya, lulus. Itu aja bingung. Kok bisa lulus? Oke. Oke. Kan karena yang lucunya tuh asesornya yang memberi semangat ke kita. Bukannya kita yang Hmm. semangat, "Wah, aku bakalan lulus enggak." Tapi asesornya bilang, tunggu aja lihat pengumuman. Kayak gitu bilangnya. Loh, kok Oh, asesor? oke. Tapi kan memang bagusnya kalau ada kemauan pasti dia ada jalan dan juga ada rasa untuk memperbaiki diri lah ya. Untuk untuk angkatan 4 ini Bu Zega sendirian satu sekolah atau gimana? Saya sendirian dan Oh saya sendirian. istilahnya itu saya yang membuka zona aman di sekolah. Oke. Jadi break out di Karena situ ya. ya, karena Terus, pertama kali nah, saya sekolah, siswa sekolah kami kan sedikit, Pak. di Jadi SMA itu banyak ya. SMA Teladan tuh kami cuma dapat satu lokal satu lokal. Isinya Hmm, paling maksimal tuh 15 kayak gitu sekelas satu tuh kan. kelas. Jadi nggak terlalu banyak. Makanya pada saya lulus itu pertama kepala sekolah bingung, kok ngapain? Hmm, Jadi oke. aku saat itu kita mau waktu ujian namanya praktek ya Pak, praktek mengajar itu saat itu hari itu adalah persiapan kita mau akreditasi SMA. Oh, jadi Jadi makin ini pengalaman, ya, makin banyak kerjaan berarti ya. iya lagi sibuknya nyiapin berkas, Oke. kita dapat pemberitahuan bahwa lulus untuk praktek mengajar. Itu pun akhirnya kepala sekolah yang masangin proyektor, masangin apa di ruangan kelas. Oh, bagus bagus. Berarti memang kepala sekolah sangat support banget ya. Kepala sekolah gak tahu saya lulus apa. Cuma saya bilang, Pak, saya lulus ujian guru penggerak karena kita kurang informasi. Guru penggerak, ya sudah kata Bapak, pakailah ruangan. Terus saya praktek 10 menit wawancara, selesai keluar ngurus lagi berkas. Pada saat tes wawancara, itu saya habis ngadepin akreditasi. Oke. Jadi selesai akreditasi itu jam 3-an, terus langsung saya harus menghadapi asesor wawancara. Tapi lancar ya? Lancar atau gimana? Biasanya kan Lancar dipenuhin benar. oleh pikiran-pikiran sebelumnya ya. Iya, alhamdulillah lancar, Pak. Sudah itu yang lucunya kapan selesainya, kapan selesainya. Asesornya makin banyak bertanya. Oke. Asesornya bertanya makin banyak, makin banyak. Itu lebih dari waktu yang di.
buat di guru penggerak. Saya hampir Hmm. 2 jam di wawancara. Wow. Tapi beruntungnya memang lancar semua ya, tidak ada kendala ya. Malah Nah, saya di sih curhat. antara sampai 2 jam itu, tapi memang sesuai pengalaman ini ya, Bu Feni, atau gimana? Karena memang kalau wawancara dulu saya mengalami juga, ya lancar-lancar aja sih, apa yang dia tanyakan, saya jawab, dan saya kaitkan itu kayaknya pernah yang saya tulis di ini ya, sebelumnya Di gitu. esai. Sama nggak? Sama. Ya, jadi Malahan apa kayak, yang kita nah, kita tulis dipertanyakan lagi. ya dia tuh kayak ini ya, kayak pengadilan itu ya, dia konfirmasi ulang. Jadi konfirmasi ulang Iya. punya dia tuh apakah cocok atau enggak gitu. Jadi kayak pengalaman organisasi tentang perubahan-perubahan yang pernah dilakukan di sekolah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memang mengalami benar, berarti mah jawaban kita lancar itu. Tapi kalau misalnya ngarang indah, dia pasti terbata-bata. Gitu. Tapi syukurnya lulus hingga saat ini ya. Terus sampai dari CGP sampai 1 tahun lebih perjalanan itu gimana itu? Sudah dirasakan betul nggak di sekolah itu, kepala sekolah atau gimana tuh? Sudah tahu belum? Oh ternyata ini gitu. Atau gimana? Iya, pada saat saya lulus harus ada tanda tangan. Ah, Ada kan kita tanda tangan, ya. itu harus 9 bulan. Kepala sekolah yang bertanya ke kepala sekolah ini 9 bulannya itu di karantina atau kita tetap sekolah? Oke. Jadi aku bilang, Pak tetap mengajar di sekolah. Terus tanda tangan di kepala sekolah. Terus ngapain kata dia? Sempet dia nyuruh aku batalin. Oke, karena mungkin takut ini ya, terganggu di sekolahnya ya. Bukan, karena Bukan. siswa kami sedikit. Oke, takut nanti apa gimana? Kenapa suruh batalin? Kepala sekolah tuh kayak gini, kepala sekolah kami tuh kan kadang merasa malu karena siswa kami sedikit. Kalau namanya Oh, sekolah, guru penggerak tuh kan otomatis sekolah siswanya banyak, fasilitasnya bagus, itu terus dari tuh persepsi dia, pertama ya, belum tahu ya. Oke. iya Pak sekolahnya kayak gitu. Jadi dia bilang kalau bisa dibatalin, dia bilang kayak gitu. Aku bilang Pak, kenapa harus dibatalin? Kan aku yang ujian, aku yang merasakan, aku yang pengen maju, yang kayak gitu. Oke. Ya sudah kata kepala sekolah, di ACC kepala sekolah. Saat itu yang paling berat itu saya harus menghadapi PPG dan CGV. Oh, double ya. Oh, mantap itu Double, kalau double. double ya. Oke, oke. Itu yang harus, akhirnya saya harus izin dengan fasilitator berapa kali karena harus persiapan UKIN dan kepala sekolah juga agak gimana karena kita kan sekolah dipakai karena lagi masa COVID kayak gitu. Kita masuknya awal pas masih COVID kan, Ya, CGP benar. itu. Nah, jadi harus manggil siswa saya, terus tuh ada kegiatan yang apa namanya PPG itu harus nyiapin UKIN. Dan di situ LMS kan ada tenggang waktu. Itu harus Mm-mm. kejaran, harus izin yang fasilitator dulu ngadep Budin apa dengan PP. Nah, disitulah yang agak aduh lumayan minta Di izinnya itu. tantangannya memang luar biasa ya. Jadi Mm-mm. kalau kalau Bu Feni bandingin PPG sama guru penggerak, berat mana tuh untuk Guru penggerak tuh materi-materinya? sebenarnya kalau materinya lebih mudah guru penggerak. PPG Lebih lebih sulit. lebih mudah guru penggerak ya. Kalau PPG lebih Iya, sulit ya. iya. Oke. Karena PPG itu kita lebih banyak ke RPP. RPP. Nah, dan kita harus ngikuti semua langkah RPP. Sedangkan kita mengajar kadang nggak ngikuti RPP. Jujur, situasi dalam Hmm. kelas dengan pada saat kita menulis itu beda. Ya, saya pernah bantu juga guru PPG mengambil gambar. Itu harus step-stepnya harus sama ya. Ya, pembukaan, terus habis ini nanti ada game, ada gini, ada gini ya. Jadi kayak nggak Mm-mm, bebas gitu ya. mm-mm. Tertekan. Iya, jadi saya pernah itu, saya mengambil gambar beliau itu sampai 40 menit. Jadi 40 menit itu saya juga bantu beliau merangkai videonya itu sampai dikasih ini ya, list untuk step-stepnya harus jangan sampai ini nih, jangan sampai ketinggalan itu ya. Kasih keterangan dan sebagainya. Baik, oke lah, saya ikut aja. Tapi alhamdulillah yang saya bantu sudah lulus PPG
Ya, jadi saya turut seneng banget juga. Akhirnya ilmu saya juga bermanfaat gitu. Jadi lebih beratnya Bu Feni itu dua-duanya nih ngalamin nih ya, guru penggerak sama PPG. Berarti satu Iya. full sehari semalam juga ini ya, apa dua harus sehari nyabang. Apakah bisa begini Bu Feni? Jadi materi PPG bisa nanti sekalian deh bisa untuk guru penggerak itu proyeknya aja. Bisa nggak kayak gitu kemarin? Kebetulan aku PPG-nya angkatan 4 dan itu sudah masuk ke tahap UKIN. Hmm. Nah, jadi tinggal siap mau UKIN, mau ujian up kan, ujian pengetahuan, kompetensi pengetahuan. Jadi untuk pematerinya agak beda. Jadi kalau PPG sekarang kan dia nggak jauh beda dengan CGP, karena ada Hmm. project. Kalau kami dulu belum ada, masih project Oh, based learning, PBL. Jadi jadi di udah situ lebih dulu sulit, lebih ke teori-teori ya, nggak ada project ya. teori-teori. Dan teori Hmm. itu banyaknya ke RPP. Ya, dan itu biasanya yang memang membuat kita gak nyaman ya kalau RPP itu ya. Jadi merasa nggak merdeka Iya, itu kalau saya mikir itu. nggak merdeka bener. Iya benar ya. Tapi menurut Ibu Feni nih, kalau dibandingin ya, di guru penggerak kan diajarin tuh pembelajaran berdiferensiasi, terus merasa merdeka, terus posisi guru juga bukan sebagai apa ya center of learning, tapi ada sebagai fasilitator ya. Ada perbedaan nggak sih dulu pelajaran PPG sama guru penggerak ini? Merasa enakan yang mana kalau misalnya praktik ngajar itu? Kalau praktik mengajar di sekolah saya di NU, itu lebih enak ke pengajaran kita di guru penggerak. Guru penggerak ya. Karena kebetulan siswanya banyak, satu kelas tuh isinya 39. Dan saya Mm-mm. mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Dan di Mm-mm. situ kan bervariasi minat dan bakat siswa, terus kemampuan siswa. Di situ kita pacak mengolah kayak gitu. Nah, Oh sedangkan ya, di tempat saya itu kan hanya 15 siswa dan hampir semua sama karakternya. oke. Karakter kemampuannya sama. Jadi untuk memilih siswa itu susah. Hampir rata-rata sama. Nah, di situ Hmm. agak beratnya di situ saya dulu. Kalau untuk menerapkan guru penggerak di sekolah saya agak berat di situ. Namanya diferensiasi itu hanya bisa dilaksanakan dalam proses. Untuk proyek segala macam kita mesti menjadi center. Oke. Terus kemarin ini dong kasih bocoran dikit dong apa sih proyek yang kemarin itu? Proyek kemarin banyak di luar kita. Banyak di luar. Pertama, Jadi bolos ya terus kemarin kalau nggak pernah ngajar ya? bukannya bukannya di dalam kelas maksudnya tuh. Oke. Jadi bukan itu. Proyek pertama itu saya membuat namanya apotek hidup awalnya. Hmm. Ternyata apotek hidup tidak berhasil. Toga ya. Kita membuatnya toga. Itu tidak berhasil. Ternyata ada suatu lah ada permasalahan dalam lingkungan internal kayak itu. Jadi Hmm. sehingga apotek hidupnya akhirnya terbengkalai dan kita membuat kata orang tuh membuat ulang kayak gitu kan. Dan saya membuat ulang sekali ini pernah dengar dari Bu Nova, dia pernah punya pengalaman coba membawa tanaman yang disukai siswa. Oke. Jadi siswa suruh bawa Ah, tanaman dari rumah ya? Ternyata pada saat itu lebih tertarik siswa, ada yang bawa bunga, ada yang bawa itu seperti Oh. tanaman bunga, terus tanaman ada yang bawa kencur, ada yang bawa apa yang ada di sekitar mereka, tapi yang mereka biasa siram di rumah. Oh, daripada kita siapkan, karena memang nggak pasti mereka suka Mm-mm, juga apa yang kita sediakan, betul nggak? mm-mm. Iya Ah. benar, benar banget. Saya suruh mereka membawa apotek hidup. Pertama siswa nggak tahu apotek hidup, Nanti dikira toko karena apotek mereka dihidupin. benar, benar, benar. Jadi saya ngasih tahu siswa, tolong bawa tanaman apotek hidup. Miss, masa bawa obat betadin, bawa namanya apa namanya untuk pembalut, yang untuk luka itu. Lah, kataku itu yang tanaman, gue bilang tanaman. Ternyata anak belum paham tentang apotek hidup. Jadi Hmm. saya harus menjelaskan, terus harus berapa kali sih 3 kali pertemuan tuh harus menjelaskan apa saja yang termasuk apotek hidup. Terus bagaimana pelaksanaannya, pengolahannya, kayak gitu. Jadi akhirnya butuh waktu lama juga buat apotek hidup.
Jadi akhirnya nggak di sekolah berhasil. itu ada lahan nggak? Atau memang memang dari nol lahan kita cangkul dan sebagainya seperti itu atau gimana? Kebetulan sekolahan kami itu ada lapangan yang masih tanah. Hmm. Jadi nggak pakai semen, jadi tanah. Dan di situ ada lahan yang dibagi oleh kepala sekolah untuk tanaman. Jadi saya dikasih wilayah untuk tanaman, terus siswa mencangkul, terus siswa menanam. Di situ kegiatannya. Hmm. Tidak semua siswa bisa kita tarik. Benar. Ada yang siswa memang pemalas. Yang biasanya Miss saya di rumah nggak pernah kerja. Ngapain disuruh kayak gini? Ini kan kotor. Ya, oke. Nggak bisa dipaksain. Jadi biar yang mau saja, 3, 4 siswa atau seberapa, yang penting mereka benar-benar mau. Tapi biasanya begini ya, menurut pengalaman saya juga ya, kadang tuh siswa tidak mau bekerja dia karena memang tidak mengerti. Yang pertama, terus yang kedua dia tidak tahu manfaatnya, ya kan? Kalau orang seseorang tidak tahu manfaatnya tuh dia pasti ngapain sih? Jadi kan karena memang otak kita kan kadang saya melakukan ini nih manfaatnya apa sih? Istilahnya ambak gitu ya. Dulu ada ilmu yang namanya ambak ya. Apa manfaatnya bagiku? Jadi sebelum kasih proyek atau yang lain kita kasih pengertian tuh apa sih apotek hidup manfaatnya apa kita buat apa itu misinya Bu Feni gimana kalau misalnya sudah nih buat apotek hidup udah tumbuh banyak tuh mau buat apa. Awalnya saya sudah jelasin, apotek hidup itu kebetulan kan ada tanaman betadin yang mereka tanam, Oke. samiloto, terus kunyit, kencur, temulawak yang mereka tanam. Nah, aku bilang, kita kan sering minum jamu, aku bilang. Kenapa kita Hmm. nggak mencoba hasil dari ini kita buat sendiri ngolah jamu, aku bilang kayak Oke. gitu. Nah, terus betadin gimana kita nanti lihat di YouTube bagaimana cara dari tanaman betadin kita bisa menjadi betadin yang di botol, aku bilang kayak gitu. Dan mereka bilang, Nis, kapan tumbuhnya? Berapa lama? Kayak gitu kan. Butuh proses, aku bilang. Tidak harus hari ini kita tanam, besok dia sudah bisa kita Ya, gunain. itu cukup Heeh. lama loh kalau panennya kalau saya lihat jahe kunyit itu cukup lama juga kira-kira Iya, kalau saya ngobrol kemarin tuh sampai 6 bulan kalau gede itu iya, benar. benar Ini aja ya yang 3 bulan, 3 bulan aja masih belum ada masih kecil bawahnya tuh, ya. umbinya. Mm-mm. Apalagi kalau misalnya ada orientasi seperti ini habis habis nanam, nanti kita akan buat jamu. Kalau jamu itu butuh banyak loh. Karena saya juga pernah buat jamu juga, misalnya kunir gitu ya. Itu kan diparut gitu kan. Itu butuh banyak, banyak sekali kunir yang dibutuhkan. Kalau misalnya tanaman kita cuma dikit, apalagi cuma kecil-kecil itu pasti nggak dapat 1 gelas. Tapi paling tidak ada Iya. pendidikannya di sana. Tapi pernah panen nggak Bu Feni? Sudah pernah panen Kalau belum? pan Kalau panen itu karena belum ya Pak, karena kemarin sempat yang kata saya tuh batal, akhirnya sekarang harus mengulang kembali. Dan Oke. tanaman yang sekarang itu tanaman banyak bunga, dan bunga itu bisa dibuat anak-anak buket. Oh, oke. Sekarang Lalu beralih ke mereka bunga lebih ya. tertarik ke situ, ke situ ke Hmm. bunga. Terus saya juga ngajarin mereka kan kompos. Jadi untuk belajar membuat namanya pupuk sendiri kayak gitu. Yang mereka tahu kompos itu apa sih, Miss? Yang taunya pupuk yang ada tai 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 kayak itu kan urea. Jadi pas dibilang kompos itu dari daun-daunan, apaan Miss kayak itu. Jadi saya mengajarkan siswa bagaimana membuat pupuk alami kayak gitu dari daun-daun yang ada sekitaran tanaman sekolah. Kan banyak kami itu Oke. tanaman. Jadi daun-daun itu bisa dimanfaatin. Terus bekas sayur-sayur di rumah mereka, kan petikan ibunya Hmm. bisa kita manfaatin. Dan di situ akhirnya mereka tertarik karena kompos itu saya buat dua tipenya, yang kita alami pakai air dan satu zat pakai kimia, yang pakai cairan. Ya, tapi sudah ini ya, sudah berhasil kemarin untuk jadi Iya sudah, pupuk cair dan ini komposnya. iya sudah. Sudah ya. Terus apa sih reaksi Kalau mereka itu? tertarik pengen buat lagi. Nah, itu ya. Jadi pertama memang benar Iya. seperti itu. Berkali-kali saya ngobrol Mm-mm. sama kawan-kawan juga seperti itu. Jadi kadang itu pertama kalau kita ngajak orang, kita ngajak guru tuh mereka kadang-kadang nggak mau. Banyak alasan lah ya. Inikah, ini banyak banyak. Tapi akhirnya kalau misalnya kita sudah apa yang memberikan contoh, terus kita berhasil gitu ya.
pasti mereka juga ingin tahu. Dan buktinya memang anak-anak juga tertarik ya. Iya, tertarik. Ah, Kebetulan kan buatnya itu bukan hanya khusus anak SMA, karena kami kan SMP, SMA. Jadi anak SMP juga ikut dalam serta dalam pembuatan itu. Jadi oh, itu mereka satu yang lebih lokal ya. tertarik. Satu wilayah. Oke. Jadi bisa ini ya, kolaborasi SMP SMA. Iya. Jadi Hmm, anak SMP-nya pakai air kita buat karena mereka belum tahu bahan kimia kan. Anak SMA-nya pakai bahan kimia. Jadi yang bahan kimia kan lebih cepat dibandingkan dengan air. Air butuh waktu 30 hari kan. oke. Kalau kimia berapa hari? Kemarin cuman sekitar 2 minggu atau 10 hari bisa dipakai. Oh, itu Sudah. belinya di mana Bu Feni bahannya? Bahannya kemarin tuh kebetulan ada mahasiswa kita tuh ada mahasiswa yang dari mengajar Merdeka Mengajar Hmm, itu mereka lagi magangnya di sekolah kami. oke. Jadi dia jurusan kimia, katanya belinya di Oh, tempat alat-alat penjualan kimia, katanya alat-alat kimia di situ ada katanya. hmm. Jadi pas bener ya. Toko-toko. Jadi mereka juga dibuat apa? Dijadiin join juga di timnya Bu Feni. Iya, jadi kita Oke. kerjasama. Terus reaksi guru-guru Jadi gimana satu sekolah itu? karena guru-guru yang lain tuh lagi sibuk untuk persiapan PKKS, Oke. jadi saya hanya kolaborasi dengan siswa, mahasiswa magang, dan saya. Hmm, Guru-guru yang lain cuma tahu, oh ini hasilnya, oh ini kayak gitu saja. oke. Jadi memang ini ya, kalau kita lihat dari obrolan kawan-kawan juga sama ya. Jadi apa ya, ada yang memang bisa dikolaborasikan dengan guru-guru lain, tapi ada juga memang kadang bekerja sendiri kayak gitu ya. Kalau kalau tadi nggak ada mahasiswa juga Bu Feni pasti kerja sendiri itu. Betul, Bener kan? betul. Pernah nggak misalnya ngajak-ngajak guru-guru lain untuk buat project apa itu? Ini kebetulan habis PKKS ada salah satu pengujinya, ibu, aku lupa ibu apa itu. Dianya dianya sangat tertarik dengan proyek-proyek yang aku lakukan di sekolah. Soalnya dia ngelihat langsung Oke. sekolahku kan. Yang sekolah kayak gini, proyeknya bermanfaat benar. Jadi aset-aset sekolah itu benar kumanfaatin. Jadi dia Hmm. lebih tertarik, ayo buat proyek selanjutnya. Nah, karena ibu itu memberikan saya poin plus, jadi guru-guru akhirnya, aduh, pengen juga Tertarik. dapat pujian, tertarik. Nah, Iya. rencananya bulan Januari ini saya membuat proyek siswa saya itu budaya positif. Kita budaya positif anti bullying. Hmm. Nah, di situ saya kerjasama dengan guru kesenian untuk membuat seperti teater mini untuk Oke. siswa, tapi di lapangan. Hmm. Nah, buat mereka langsung spanduk dan kebetulan kemarin saya juga dikirim oleh Kemendikbud untuk fasilitator anti bullying pelatihan Oh, selama oke. 3 hari. Nah, jadi saya manfaatin itu penggunaan bagaimana sih anak-anak anti bullying karena kebetulan di sekolah saya kan siswanya bisa dibilang orang tuanya itu yang nggak peduli, orang tuanya yang kerja nonstop mencari uang untuk ngidupin anaknya. Jadi untuk pendidikan di rumah kurang, terus lingkungan mereka juga tidak memungkinkan untuk berkata baik. Oke. Akhirnya Jadi itu sebagai saya, sebuah pijakan ya, alasan untuk membuat proyek itu ya. ya, Hmm. makanya bulan Januari ini tahun baru kita buat kehidupan baru di sekolah. Oke, mantap itu ya. Berarti nanti akan membuat berbasis yang karakter ya. Itu gimana Ya, konsepnya itu? Gimana caranya konsepnya? konsepnya nanti rencananya itu kami dari guru kesenian akan membuat seperti anak latihan. Siswa yang biasa bullying kami buat memang seperti aslinya. Oke. Ya, jadi siswa yang suka bullying, dianya kami buat benar. Jadi nggak ada seperti orang tuh main kalau kita buat skenario kan otomatis anak-anak paling takut. Nanti Ya, kayak depan kamera kayak gitu. Nah, ini full diri jadi mereka secara sendiri. alami ya. Iya, secara Secara alami. alami, oke. Cuman kata-katanya saja agak kita luruskan. Ah,
Nah, yang dibully juga akan menampilkan. Jadi kita ngambil karakter asli dan siswa yang memang biasa sering komentar dan mengadu ke guru kita buat juga di situ. Jadi istilahnya seperti real kehidupan kayak gitu, nggak Hmm. skenario. Kenapa kok pilih Jadi dengan konsep drama? kalau sistem kita gambar, aku kalau gambar atau penjelasan siswa aku nggak pernah masuk ya kayak gitu. Kalau gambar itu orang kadang ini ya, literasinya juga di sisi itu kurang ya. Tapi bener ya, saya setuju juga sih kalau orang siswa itu dikasih ilmu dengan praktik, dengan melakukan, dengan apa ya, touch, dengan see, itu pasti dia lebih mengena ya. Bener nggak sih? Benar. Itu Hmm, makanya saya kepikiran apa yang ada di sekolah kita manfaatkan sesuai dengan aset sekolah. oke, benar 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 benar, bagus bagus. Mm. Jadi nanti yang diharapkan Daripada gimana itu di konsep drama? Ada perubahan tuh siswa, gimana? siswa memahami bahwa apa yang dia ucapkan itu tidak baik. Berarti habis itu ada refleksi dong. Ya. Iya, rencananya Hmm, itu ada refleksi, terus mereka ada namanya tanda tangan bersama tanda bahwa di tangan, sekolah, kesepakatan bersama. hmm, iya, dari SMP ke SMA tanda tangan semua, termasuk gurunya, bahwa kita tidak ada anti Oh, bullying, tidak komitmen ada ya. namanya berkata kasar di situ. Berarti nanti di Akan sekolah banyak. welcome to school. Nanti anti bullying Iya, gitu ya di situ tulisin. iya, Jadi siswa itu kalau masuk mau bullying, waduh ada tulisan besar itu gak jadi deh. iya. Tapi Makanya begini ada ya, Bu Zega, kalau hmm, tingkat SMA itu kan kalau menurut karakter kan sudah tertanam ya dalam otak mereka itu. Apakah dengan metode seperti itu juga dibilang efektif nggak sih untuk apa perubahan karakter untuk anak? kalau kita sistemnya berulang, Pak ya, kita lakukan berulang dan mereka membaca, mungkin bisa merubah. Karena anak SMA Hmm, tuh kalau kita bilang seminggu sekali, mereka akan balik. Kalau ini oke. kita ngomongin setiap hari berulang-ulang, insya Allah bisa. Karena walaupun mereka dewasa, mereka kadang tuh dewasa mereka itu lingkungan di sekolah dengan di luar beda. Pergaulan mereka juga beda. Jadi pada saat dia di sekolah, di luar kan kalau mereka di luar tuh nanti kebiasaan lebih banyak di luar waktunya kan. Ya. Daripada kita di sekolah. Jadi kalau kita di sekolah itu tidak berulang-ulang, akan hilang kayak gitu. Makanya saya berpikir kita akan melakukannya berulang. Tapi nanti Karena ada gini nggak? Ada misi project kayak kerjasama dengan orang tua nggak? Karena kan kadang ya pelajaran yang kita lakukan di sekolah itu hanya sebatas di sekolah aja gitu. Dia nggak dibawa ke rumah gitu. Kan berhubungan dengan karakter tuh. mm, Ada nggak? itu rencananya makanya saya waktu bagi raport itu memanggil wali siswa. Oke. Saya juga menjelaskan, terus malahan mendapat nilai positif dari wali murid. Oh bagus. Berarti reaksinya dapat orang tua juga bagus ya. Jadi orang tua juga Dan mereka, merasakan tuh karakter anak-anaknya juga kurang bagus. iya, malahan bilang kayak gini, Bu, kami serahkan ke ibu aja anak kami. Susah benar mendidiknya. Ah, Kan anak SMA kan keras kayak gitu. Susah dididik. Jadi ya kami serahin ibu. Nggak apa-apa ibu mau kayak gimana. Kami malahan mendukung. Nah itu yang saya mendapat waktu bagi rapot. Makanya bagi rapot guru-guru lain saya sudah bilang saya pengen manggil wali murid. Mungkin kalau semester 1 kan nggak apa-apa siswa saja yang mengambil apalagi anak SMA kan. Cuman saya tetap berkomitmen harus wali murid datang dan saya bilang ke siswa jika tidak ada wali murid rapot tidak akan saya bagikan. Karena oke. ada yang hal saya omongin. Kalau kita buat surat, wali murid datangnya kadang kan satu, dua, tiga kan. Jadi di saat momen itulah yang saya ambil. Jadi memang face to face untuk berbicara tentang keadaan anak mereka ya. Mm-mm. Kemarin juga kita Kayak ngobrol juga ya sama kawan yang lain juga bahwa ada kerjasama semacam project itu ada kerjasama selain diimplementasikan di sekolah juga minta bantuan di rumah ya. Jadi misalnya mereka ada free zone gadget misalnya itu mereka juga menggunakan hari free di rumah juga di sekolah juga. Misalnya hari Senin tuh free zone untuk gadget. Jadi orang tuanya memang nggak menggunakan gadget di mata anak-anak ya. Jadi istilahnya memang ada kerjasama sekolah, orang tua dan murid. Gitu. Ada misi kayak gitu nggak untuk yang ini?
bullying itu? Rencananya Atau kan saya selama ini akan sudah kampanye. menerima info nggak sih dari orang tua kenapa kok anaknya hobi bullying gitu? Kalau saya tanya dari wali murid kemarin, saya kan cerita soal yang bullying ini, terus saya tanyain satu persatu kan, versi siswa dengan versi orang tua beda pasti kan. Ya beda Terus pasti. dia bilang kayak, kayak bilang kayak gini orang tuanya, karena memang kita di luar pengawasan kita, kayak ibunya jualan, ada yang ibunya punya anak kecil, terus ibunya yang sering jalan-jalan karena Oke. kerja kayak gitu kan. Anak-anaknya kemana Jadi nggak dari tahu. anak-anaknya Lingkungan suka ya. begadang malam. Nah, di situ katanya kami untuk mengontrol siapa teman siswa itu susah katanya. Nah, kebetulan kita sejak guru penggerak ini kan kita harus komunikasi dengan wali murid. Kita Oke. diajarkan kan. Jadi bukan hanya hanya satu arah tapi dua arah kan. Jadi sejak itu saya sering berkomunikasi lewat WA tuh dengan orang tua. Apabila siswa tidak datang, saya tanyain terus ada masalah apa, terus saya tanyain lagi, Ibu, kenapa nilainya kayak gini, terus ada masalah dengan guru pun saya cerita dengan wali murid. Jadi di situ aja sudah respon mereka sudah baik, karena mereka tidak pernah tahu anaknya belajar atau tidak di rumah. Oke. Jadi di rumah juga belum nggak ada perhatian dari sisi ini ya orang tua ya. Tapi Ya. komunikasi itu ada yang marah nggak sih? Saya ini sibuk ini ngapain sih ibu-ibu? Nah, pertama ada kayak gitu nggak? Enggak, karena Enggak ya? saya selalu WA, karena saya selalu WA-nya itu dilakukan malam, Ke sekitar jam malam. 8. Oh, Jadi oke. saya tidak mengganggu kegiatan mereka kerja kan. Jadi jam 8 sampai jam 10 biasanya kadang jam 10 ada masih wali murid yang WA kayak gitu. Jam Yang 8 baru memang ngerespon. mereka sering pakai HP. Mm-mm. Jadi jam Oke. segitu uh, apa yang dilakukan siswa kita laporannya malam. Jadi mereka proaktif ya, orang tua mereka ya. Iya, Kedua orang tuanya apa salah satunya? biasanya ibu yang proaktif. Nah, ya benar. Uh-uh. Karena Hmm. ibu yang sering ngomel kan. Siswa sering ngadu Miss, kadang kan tuh ditegur oleh ibu. Jadi merekanya sendiri kadang kan tuh sadar sendiri sih siswanya. Jadi kalau saya sudah Hmm. ngelapor ke orang tuanya berarti ada yang kurang kayak gitu. Iya, Miss, besok diperbaiki lagi kayak gitu. Jadi syukurlah ya. Jadi saya setuju sih. Saya memang sangat mendukung sekali kalau misalnya kawan-kawan tuh punya program yang berbasis karakter. Apapun basicnya tentang project dengan cara apa ya. Kemarin juga ada kawan yang ada misalnya ada kolam kejujuran, lewat kolam ikan dia membangun kejujuran, terus lagi apa proyek apa lagi tentang karakter dan sebagainya. Dan memang itu saya nggak tahu ya secara langsung maupun nggak langsung itu adalah dampak dari 2 tahun pandemi nih. Itu dampaknya juga sangat luar biasa banyak. Jadi dulunya yang sering bersalaman, saling tegur sapa, akhirnya pandemi itu membatasi semua itu. Kita tidak boleh bersalaman, kadang kita maskernya juga masih dipakai hingga sekarang. Kita nggak tahu reaksi wajahnya bagaimana dan akhirnya memang sangat renggang tuh sangat luar biasa panjang, hanya 2 tahun lebih dan sebagainya. Itu paling tidak memang merubah karakter anak-anak kita. Dan memang kalau saya lihat dari beberapa misi dari pakar-pakar pendidikan, memang kita harus ada yang namanya pemulihan. Ya, dari guru penggerak ini juga memang salah satu cara pemulihan kita untuk anak-anak kita. Dan benar, Bu Feni tadi ada yang namanya yang bullying tadi berbasis karakter dan bagus sekali bisa kita belajar dari situ semua. Selain bullying apa Bu Feni kemarin proyeknya? Literasi sih, literasi. Nasi, oke. Kebetulan literasi itu siswa saya memang tidak suka membaca. Bukan hanya siswa Bu Feni aja, seluruh Indonesia nggak suka baca. Kalau dibilang membaca, mereka chat kan membaca sebenarnya. Iya, saya nggak tahu ya Tapi kalau kenapa kok disuruh, orang-orang nggak suka baca. Kalau dulu, kalau saya tuh suka baca karena dulu memang di rumah saya nggak ada televisi. Nah, nggak ada televisi, terus guru saya itu punya banyak buku, novel, terus ada lagi cerpen dan saya dipinjemin gratis itu. Akhirnya saya
nggak ada waktu untuk nonton ya baca itu. Sampai sekarang juga saya suka nulis dan baca. Terus gimana caranya tuh literasi pojok baca tuh gimana di sekolah Bu Penny? Pertama saya buat nyuruh mereka ngedesain ruangan. Karena desain Oke. ruangan mereka, mereka sesuai dengan itu saya kasih bahan. Saya kasih Hmm. bahan, mereka desain. Ini lemnya, ini kertas kertas manggisnya, buatlah kalian desainlah sendiri. Sudah mereka desain, terus mereka nanya, untuk apa? Nanti besok saya akan kasih tahu. Setelah Oke. itu saya membawa buku novel. Saya membawa buku novel, suruh mereka memilih. Ada yang suka suka yang percintaan, ada yang tentang suka dengan cerita-cerita Nabi, kan pilihannya banyak dari situ. Saya bawa buku, mereka pilih sendiri. Dari awalnya mereka nggak suka mis tebel-tebel buku. Enggak, saya nggak minta setebel ini harus dibaca hari ini. Saya kasih waktu 15 menit, berapa halaman kalian baca. Ada yang waktu hari pertama cuma baca judulnya doang. Jadi Oke. dia baca judul Yang saja. penting baca dulu ya. Kata Sudah mereka megang baca saja. bukunya itu udah bagus lah ya. Sudah, ini bukunya, ini judulnya, Miss. Sudah. Besoknya ada, kami kan setiapnya seminggu sekali. Pada saat hari kedua, ada yang bacanya cuma 2 lembar. Hmm. Ah, kita nggak maksain mereka harus full sebanyak berapa banyak. Kita akan kasih batasan. Mereka suka dulu. Oke. Nah, setelah mereka suka, mereka akhirnya sekarang alhamdulillah sudah berapa bulan ya? 3 bulan. Kita laksanakan literasi. Ada siswa yang suka membaca Wattpad di HP. Oh. Akhirnya tertarik di situ. Jadi saya Hmm. nggak maksain. Jadi kalau dipaksain harus berapa lembar, siswa saya akan pernah bisa. Jadi kita biarin aja, mau baca mau enggak terserah. Ya memang ya seperti itu sih ya. Kalau kita paksain nggak sesuai dengan minat mereka, dan itu pun juga kalau misalnya kita punya proyek literasi, itu pun juga kita harus tahu profil anak-anak. Dia itu suka bahan bacaan apa sih? Kadang saya suka novel, tapi nggak suka bahan yang lain. Apalagi disodori buku-buku yang sangat tebel tadi ya. Jangankan hobi baca aja enggak, dikasih buku, wah, udah mundur lagi gitu. Ada tipsnya nggak untuk menghadapi anak-anak kayak gitu? Pertama saya membagi mereka dulu kertas apa yang mereka suka baca. Banyak yang kosong malahan. Oke. Karena mereka nggak suka baca, jadi banyak yang kosong. Akhirnya saya buat berapa jenis buku. Jadi ada buku novel tentang percintaan, tentang persahabatan, lalu buku tentang agama, buku yang bergambar. Cuman hanya gambar, tak ada cerita. Jadi melihat gambar dari cerita. Seperti anak TK kan. Terus ada cerita Nabi, tentang cerita tentang komik, saya kumpulin di situ. Jadi mereka memilih apa yang mereka baca. Pasti komik utama. Oke. Akhirnya setelah komik, otomatis kalau komik kan tidak ada yang bagus kayak gitu, banyak yang berfantasi. Saya ambil komik, saya sisihkan, saya pinggirkan, akhirnya buat pilihan novel cerita agama dengan bergambar. Dan siswa mulai tertarik, ada yang bergambar, ada yang cerita Nabi, tentang ada yang novel persahabatan. Di situ mulai terbuka, mereka suka. Akhirnya buku saya dipinjam bawa pulang. Kita buat, Oke, sudah sampai nggak sekarang apa-apa, hasilnya sudah. gimana itu? Perkembangannya bagaimana? Ah, Alhamdulillah, kalau dibilang untuk 100% hanya mungkin baru 50% siswa yang suka baca. Karena kita nggak bisa ngarakter budak siswa yang kita suruh membaca kan. Jadi hanya 50% pun aku sudah alhamdulillah kayak gitu. Karena bagi aku nggak mengharapin anak 100%. Karena ada yang memang suka membaca, ada yang suka menulis kan, itu literasi. Jadi siswaku satu ada yang suka menulis tapi nulisnya dari gambar. Jadi itu sudah ku masukin literasi. Cuman untuk medianya belum ku masukin karena masih mikir harus ke media apa digunain untuk ini menyalurkan bakat anak ini. Dianya suka Tanggapan buat orang tua gimana? pantun. Kalau orang Untuk tua ini, untuk untuk buku-bukunya bagaimana, Bu Feni? Apakah memang kalau buku disediakan oleh sekolah, ataukah memang ada orang yang nyumbang dari orang tua?
kemarin saya minta dari alumni, sebenarnya ada grup alumni, saya minta, ternyata itu tidak di ACC kepala sekolah. Hmm. Apakah Tantangan saya disebutin terberat nggak mungkin salah itu. tema-temanya itu? Tema-temanya itu saya mau ngajak mereka yang bacaan tuh yang istilahnya tuh yang mudah di mereka dapetin dulu. Jadi seperti komik, terus tuh novel, buku cerita bergambar, itu yang mudah mereka dapetin. Dan saya buku itu alhamdulillah saya punya teman dari SMP 53, dia koleksi banyak novel, berbagai jenis novel dia punya. Akhirnya saya pinjam dari dia sebanyak 15 buku setiap minggu. Sudah Oke, oke, selesai, saya mantap ini kembaliin, ya. kita tukar lagi. Mm-mm. Boleh deh. Kalau mm-mm. Jadi nggak Oke, perlu oke. keluar modal, tapi kita bisa belajar kayak gitu. Siap, siap. Baiklah, luar biasa ini ya programnya Bu Feni ya. Jadi Iya, ada istilahnya satu proyek yang gagal, terus beliau bangkit lagi membuat proyek, terus ada peralihan proyek satu ke peralihan proyek yang lain, dan itu juga didasarkan pada keadaan anaknya itu sendiri ya. Terus di akhirnya juga saya tertarik ada proyek yang berbasis karakter tadi, yang di apa dikaitkan dengan literasi juga, dan itu sangat bagus sekali ya. Jadi untuk membangun jiwa membaca anak-anak, dan juga PR kita juga seluruh Indonesia juga bahwa rajin membaca, anti bullying itu adalah tugas kita sesuai dengan yang dicanangkan oleh Bu Feni dan kita semua. Dan kita pun juga harus belajar sama Bu Feni yang sudah mengimplementasikan program yang sangat baik ini. Ya, jadi mungkin suatu saat mungkin kita akan belajar bagaimana sih cara penerapannya, apakah cocok dengan sekolah kita sesuai dengan basic kita, ataukah memang lain. Kalau lain memang dia jadikan inspirasi aja. Mungkin akan timbul ide lain di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Bu Feni atas waktunya pada sore iya hari Kak. ini. Luar biasa programnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi Amin. kawan-kawan yang punya waktu yang sangat bagus, yuk kita ngobrol proyek-proyek yang sudah kita lakukan kemarin. Tujuannya biar nanti bermanfaat ke orang lain dan juga bisa di ATM agar manfaatnya dan pahala kita juga makin banyak. Ya, terima kasih Bu Feni atas waktunya, luar biasa. Ya, Salam guru kita penggerak, salam sekolah bergerak. salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.